maka kita kasih ganjal. Nah, ini kita kasih perangsang akar ya, jangan perangsang otot. Jadi talinya ini yang terpenting. Kita pakai tali karet, soalnya elastis. Kalau nggak ada karet gelang ya karet kolor sempak kamu juga nggak apa-apa. Itu lebih atau gabung ranting. Kalau menurut saya yang penting pohon ini hidup dulu. Meskipun pecah batang oke, gabung ranting oke. Halo sobat bonsai, jadi langsung saja kita akan membuat bahan bonsai dari bahan bonsai Kimeng. Jadi yang pertama akan kita pecah batang, yang kedua akan kita lakukan penggabungan tanpa akar dari ranting. Dan nanti seefektif mana pecah batang dibandingkan dengan penggabungan tanpa akar untuk ranting. Jadi ini besarnya sudah saya samakan ya kawan-kawan. Dengan perbandingan satu batang besar dan yang ranting ini kita buka ada berapa biji ranting yang akan kita gabungkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 10 banding satu pohon, 10 ranting banding satu batang pohon. Jadi yang pertama langsung saja kita pecah batang. Untuk pecah batang terus ikuti supaya nanti hal-hal kecil itu tidak terlewatkan, supaya setekan itu pasti hidup. Jadi tidak sia-sia kita melakukan penyetekan. Untuk pecah batang yang kita lakukan untuk pertama yang jelas ya dipecah ya, biasa dipecah itu tidak ada teknik khusus untuk memecahnya. Yang penting bisa dipecah jadi 4 ya 4, 8 ya 8. Nah ini kita pecah jadi 4 saja kawan-kawan, karena besar batangnya cuma setelunjuk jari. Nah ini sudah kita pecah, lalu kita buatkan ganjal. Untuk pengganjalan pecah batang bisa dilakukan dengan ranting kecil atau spon apa itu, styrofoam, itu bisa untuk mengganjal. Tanpa ganjal pun kalau pecah batang itu nanti seharusnya akar itu akan keluar dan batangnya akan membesar. Tinggal seberapa tinggi kita memecahnya. Kalau lebih tinggi kita akan mendapatkan batang yang lebih besar. Tapi kalau orang kita kan kurang yakin kalau tidak diganjal, maka kita kasih ganjal. Nah ini kita kasih perangsang akar ya, jangan perangsang otot punya lejo. Kita pakai bawang merah, kalau nggak ada bawang merah bisa bawang putih, kalau nggak ada bawang putih bisa kecambah, dilembutkan. Kalau nggak ada kecambah bisa urin hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, itu sangat bagus untuk perangsang akar. Nah, jadi cuma seperti itu ya untuk pecah batangnya. Nah untuk penggabungan ranting tanpa akarnya kita juga harus teliti. Nah ini kita lancipi kawan-kawan, kita lancipi. Soalnya yang kemarin-kemarin di video saya cuma saya tancap-tancapkan di pasir saja hidup. Apalagi dengan metode khusus kita lancip-lancipkan supaya lebih meyakinkan. Kenapa kita lancipkan? Peluang untuk tumbuh akar itu akan lebih besar. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kita ciptakan peluang bagaimana supaya akar-akar itu nanti keluarnya akan lebih banyak. Nah, terus kita kasih perangsang akar, tinggal kita tancap-tancapkan. Kalau kemarin kan tanpa perangsang akar pun hidup. Kalau ini kita lebih yakinkan pakai perangsang akar, soalnya kita melakukan penggabungan tanpa akar. Jadi kita harus yakin kalau setekan ini nanti hidup.
Yang terpenting ini kawan-kawan, mungkin sedikit kita sepelekan. Untuk penggabungannya kita kan perlu tali. Nah, talinya ini yang paling penting kawan-kawan. Nah, ini besarnya, tingginya sudah saya samakan ya. Jadi talinya ini yang terpenting. Kita pakai tali karet, soalnya elastis. Kalau nggak ada karet gelang ya karet kolor sempak kamu juga nggak apa-apa. Itu lebih hoki biasanya. Nah, ini soalnya elastis, tidak akan merusak sistem-sistem yang akan membuat pertumbuhan pada pohon itu sendiri. Untuk penggabungan ranting tanpa akar, kita pastikan pakai ganjal. Kalau ini tidak seperti pecah batang. Kalau pecah batang tanpa ganjal pun akan tumbuh dengan bagus, maksudnya mekarnya akan bagus, soalnya ditarik akar-akar untuk keluar. Kalau penggabungan kita kan perlu mengarahkan batang-batang itu untuk keluar, dan nanti ranting-ranting akan menarik akar-akar akan menarik dia keluar. Nah, jadi seperti ini ya prosesnya, gampang kan, tidak sulit. Nah, ini ada pecah batang dan penggabungan ranting. Jadi kalau untuk pecah batang itu nanti kita perlu 2 bulan untuk menumbuhkan, memastikan bahwa pohon itu benar-benar kuat. Dan kalau dari ranting kita langsung program pohon jadi, istilahnya bawahnya kasih pembatas langsung nggak apa-apa. Kalau pecah batang 2 bulan nanti kita angkat, kita bersihkan. Kalau ada akar-akar yang tumbuh di atas, nanti kita bersihkan, kita buang akar-akar yang di atas itu. Untuk pecah batang kembali nanti kita perlu 5 bulan, jadi 7 bulan untuk menjadikan 8 pecah batang. Kalau saya begitu biasanya. Kalau untuk ranting ini kita diamkan, yang penting medianya subur, nanti 1 tahun itu sudah menggabung. Dan apabila kita pecah batang lagi, ya lebih bisa lah. Ini juga terpenting kan untuk penanamannya. Terkadang kita sedikit sepelekan. Jadi untuk penanamannya yang penting medianya yang poros sama air. Kalau kita tanam di pot itu pastikan untuk lubang-lubang air untuk keluar, kalau setek ya, lubang-lubang untuk air keluar itu ditambah, diperbanyak supaya tidak lembab. Soalnya untuk setek itu penyakitnya cuma satu. Tanahnya kalau sangat lembab itu nanti akan menjadi pembusukan pada calon-calon akar, bahkan akar-akar yang sudah tumbuh itu bisa busuk. Kalau ada lagi kasih yang apa itu berbau bakar-bakaran, misalkan sekam bakar, atau kalau tidak ada pakai kayu bakar terus dilembukan, itu sangat bagus teman-teman untuk menetralisir kandungan racun-racun dalam tanah itu sendiri. Nanti jamur-jamur pasti tidak akan tumbuh dan membunuh pohon itu sendiri. Jadi itu hal kecil ya. Kadang teman-teman biasanya setek tumbuh tunas, kelihatan mau mekar, mau rembang malah mati. Itu disebabkan karena kelembapan yang sangat tinggi pada media tanam. Untuk yang setek ranting tentunya juga sangat mudah penanamannya. Kita juga pakai media yang sama, pasir kali kalau ada. Kalau nggak ada ya tanah subur nggak apa-apa, yang penting jangan dikasih
pupuk kandang itu nanti akan membuat racun pada pohon itu sendiri. Dan tetap penyakitnya sama dengan pecah batang, sama-sama steknya masa beda. Jadi kelembapan pada tanah itu harus dijaga. Itu kuncinya untuk hidup. Untuk khusus bahan-bahan stekan. Jadi intinya bisa dibedakan sendiri ya keefektifannya untuk gabung ranting atau pecah batang. Yang kalau lingkar batangnya tadi yang digabung sama pecah batang itu kalau dilingkarkan sama, ada 10 ranting sama batang satu besar yang dipecah. Jadi teman-teman tinggal pilih lebih suka mana, pecah batang atau gabung ranting. Tapi intinya minimal 3 tahun itu hasil minimalnya saja baru kelihatan seumuran gitu. Jadi pecah batang atau gabung ranting itu sama-sama efektifnya. Tapi dalam video ini ada satu hal yang sedikit mengganjal hati. Kalau sama-sama hebatnya, bagaimana kalau kita gabung? Mungkin akan menjadi keistimewaan yang lebih sempurna. Dalam arti pecah batang nanti setelah hidup kita gabung dengan ranting yang sudah hidup, pasti hasilnya akan sangat istimewa dan sangat cepat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan sepelekan hal kecil untuk stek batang. Kalau begitu saya akhiri. Salam bonsai.